live. Iya, saya sedikit. Korek. Berapa? Korek. Nah, itu saja. Kita masuk di membahas apa namanya? Yang utama Kompas sudah mati. Terus Dahlan kan tidak mau dibangun. Artinya ini sebetulnya dunia pers ini sudah bisa lagi. Seharusnya bisa kalau pemerintah cepat tanggap. Kalau pemerintah tidak campur tangan untuk menjadikan garis kebangsaan, kita sudah tidak kayak dulu lagi bisa cari uang jual berita. Kalau sekarang kita mau jual apa? Karena kalau online ini seperti ruangan tidak ada pintu. Ya, betul. Nah, buka semua. Kita selama ini jaga pintu. Jadi kepentingan publik itu ada di kita. Dalam publik sudah tulis sendiri. Ini pemerintah harus, kalau tidak ya berarti ya yang kita ada juga kita menulis karena apa? Karena kasihan-kasihan saja. Kalau begitu kan bagaimana? Sedangkan kita ada undang-undang. Sama, TNI ada undang-undang. Ya, betul, Bapak. Polri ada undang-undang. Betul. TNI ada undang-undang. Tapi Jawa kan ada undang-undang berarti Betul, Bapak. harus dianggarkan dari APBD provinsi, kita tugas pers kebangsaan. Jadi tentunya juga Bapak ini pemerintah daerah dalam tanda kutip Provinsi Papua, Litbang juga harus ya sinkronisasi dalam hal kerjasama ini. Iya toh. Ini bagian pers juga bagian daripada pilar demokrasi. Pilar ketiga itu demokrasi pers. Pilar, tapi keropos karena ini sudah tidak jualan terus. Dulu kita bisa jual terus. Yang bicara RRI kemarin itu udah ada. Sam, kasih video. Bapak saya dua. Itu masalahnya begini. Kalau dulu cetak sampai proses itu masih terbatas. Dulu di koran itu ada surat pembaca. Dan sekarang medsos ini surat pembaca semua kan? Ya. Masyarakat itu apakah Jadi cetak ini merosot. merosot dari surat pembaca Online saja ya. Jadi orang tidak perlu beli koran lagi, tapi medsos sudah ada online. Kecepatan kalah. Kalau berita peristiwa saja kita kalah. Macam kemarin saja banjir toh, ya orang langsung banjir. Medsos. Kita saja karena korban langsung adalah mereka sendiri. Korban yang cerita, wartawan masih jadi di rumah. Ya, Mungkin masih cek di kepolisian. nah itu betul. Ya toh? Betul itu Bapak. Karena korban karena dia ada kebanjiran sendiri, dia langsung tak di Facebook, Iya. langsung bisa mantau banjir. Nah itu Bapak bilang betul karena ketika terjadi apa tsunami atau ini toh pas korban itu langsung foto live. Wartawan masih tidur. Ketinggalan informasi itu. Dari sisi kecepatan kita sudah tidak akan bisa. Jadi Jadi satu-satunya jalan pemerintah ikut suruh kami mengawal narasi kebangsaan, pers kebangsaan, supaya ya kita UMR saja. ya ini Ya toh, ya UMR sih. kan itu poinnya sedikit. Mungkin ini didengar oleh Pak Gubernur.
supaya kita masuk di Ya, setuju. pokok kita mulai lah. Betul Bapak. Ini juga Gubernur juga, terima kasih Bapak Gubernur Papua. Wartawan selama ini 10 tahun, mau 10 tahun, besok 2023 itu 10 tahun. Wartawan mengawal pemerintahan ini. Iya tuh Bapak. Nah itu sudah, bukan 10 tahun, tapi yang 15 tahun dari waktu bupati sampai bupati. Begitu, Bapak ya tuh Bapak toh. Baru ini wartawan itu pada saat itu reformasi. Wartawan berbicara tentang apa dan bagaimana. Iya tuh Bapak toh. Jadi inilah pemerintah juga harus melihat sisi itu. Sekarang saatnya untuk Melihat sisi itu. ya kalau apa namanya ya satu-satunya jalan sih saya Betul itu. yang ada itu kasih daftar ini keluarkan. Kami teman-teman media ini pers ini maunya itu seperti itu. Jadi pemerintah daerah provinsi ini memperhatikan dunia pers. Dunia pers misalkan itu sudah mati karena Kompas pun yang paling menjadi acuan dia sudah tidak lagi untuk masuk di wilayah seperti dia kasih maju dia ke anak seribu. Ya. Karena itu mencari klik itu offline. Jadi berita satu nanti klik bisa 5 kali. Tapi ya beritanya itu asal berita saja. Yang penting banyak. Ya. Jadi sekarang ini namanya media ini tidak bisa Terima kasih. tidak bisa seperti dulu orang datang beli Tempo, beli Kompas, Ya betul itu. Jawa Pos. Sekarang mereka ini jadi semacam jadi pesuruh di Google. Nanti kalau dipanggil beritanya baru dia punya nama muncul. Ya. Dia ada store berita kan tidak. Kalau beritanya ada di Tempo begitu, Artinya ya, tadi salah tidak pakai. Sambil ini topi. Topi sudah dari atas sudah tua. Iya. ini bekal. Ya kelihatan begitu sekarang. Iya toh? Itu yang terjadi. Orang masyarakat biasa juga bisa tulis apa? Jadi ketika terjadi contoh tsunami atau banjir, ya itu Bapak. Bukan Iya. banjir yang berita, banjir yang betul ini. Banjir yang betul ini. Banjir yang betul ini. Misalkan banjir bandang, oh, terus tsunami datang naik. Ya kayak kali Aceh kemarin. Kali Aceh kemarin banjir sampai di Toko Mega, Saga, itu air masuk. Sampai air bukan got itu air masuk. Jadi orang yang di tempat itu yang seperti tadi Bapak bilang, itu langsung foto kirim. Banjir, air meluap, saluran got. Jadi viral. Jadi ketika wartawan tidur di rumah itu sudah informasi sudah berkembang. Oh di sini terjadi di sini. Banjir di sini. Sekarang kita mau mendalami berita. Tapi mendalami berita kan kita pergi dengan motor apa. Akhirnya masuk kita berita di kita punya website. Kita uang dari mana? Karena kalau dulu kan jual koran dapat. Ya betul. Bapak ajar saya dulu tuh, Bapak Muni ajar saya dulu. Cetak ini kita ini wartawan ini dulu kan kok cetak di tempat pos. Oh, iklan itu membantu kita untuk biaya cetak. Bapak ajar saya sama mah jual banyak. koran. Ya, jual koran.
jual koran itu, maksudnya kepala daerah itu iklan itu mendukung redaksi. Sekarang iklan siapa urusan iklan, orang banyak begini semua. Situs pun banyak apa, pemerintah juga bikin situs sendiri. Siapa mau orang iklan? Ketika pemerintah bikin iklan sendiri itu Kominfo, Dikla. Tapi waktu zaman Dikla itu kan kerjasama di media wartawan. Itu masih zaman online belum ramai. Online belum ramai. Setelah online ramai ini sudah kalau itu. Jadi inilah yang saya bilang Bapak, bagaimana pikiran yang sebagai senior tokoh wartawan di tanah Papua, Bapak Munir, kamu tokoh wartawan, Pason, kamu belum mau jual wartawan. Kayak kita lihat kalau koran itu lihat Kompas, oh? Kompas saja sekarang sudah hanya tinggal merek saja, pakai Kompas TV. Kalau untuk di online juga, dia sekarang sudah jadi daftar antre. Iya. Orang tidak ada tulis Kompas, tulis Tempo, tidak. Sekarang tulis itu masalahnya apa? Nanti yang muncul siapa? Ya. Jadi tidak bisa bawa nama sekarang. Bawa berita sebanyak-banyaknya supaya kalau apa dipanggil ya nama muncul. Jadi sekarang kayak semacam perempuan panggilan gitu. Ya. Kalau dipanggil muncul, kalau ada beritanya berarti nama medianya muncul. Kalau itu yang muncul kan berdasarkan algoritma juga termantap. Ya, betul. Sehingga kalau misalnya tahu wartawan online apa ya? Online A, kalau saya baru dengar. Semua baru dengar. Karena memang dia muncul itu kalau pas diketik, pas ketemu berita atas. Bapak bicara dong. Bersaing dengan seluruh dunia yang terlalu namanya ini kan itu dari ruang tanpa Global. Memang global. Ketika metode Pak Dahlan bilang saya kalau bikin koran online ini saya belum pernah bikin. Saya juga tidak tahu cara bikinnya. Wah ini padahal dia orang bos ini. simpanan umum. Joko dia punya radar itu keliling Indonesia. Mantan menteri ya Bapak ya? Mantan menteri, kenapa dia bilang begitu? Dia bilang saya belum pernah coba bikin online dan saya juga tidak tahu caranya. Itu Mantan menteri itu? berarti bahasa itu apa kira-kira? Makna dibalik itu apa? Ya betul Bapak. Cuma dia tidak mau bicara terus terang kan? Ya. Bahwa ini kita harus selesai. Betul Bapak bilang. Kenapa dia bicara begitu? Berarti ada sesuatu yang akhirnya dia bikin hanya disway. Itu pun hanya dia punya tulisan catatan opini lah begitu. Macam Bapak dulu ajar kita lah. Terus ini opini. Perjalanan. Ya, Bapak dulu bilang kamu buat opini. Di kolom kosong itu buat opini. Saya diajar, Bapak mau nih pacar saya. Kau buat opini tulisan itu. Ya itu 15 tahun yang lalu bukan sekarang. Aduh minta maaf, Mama. Kalau mau bubarkan undang-undang saya kasih pokok sudah kasih tahu saja undang-undang itu supaya kita ini tidak usah diikat-ikat lagi oleh aturan-aturan bikin supaya kita bikin apa situs sendiri ya. Kalau ada bos-bos mau suruh beritakan kasih itu kan itu bukan pers itu bukan pers, hanya kita corong humas tidak apa-apa. Tapi karena kita sudah terlanjur pers ada undang-undang ini bisa jadi kita bikin berat. Mau pikir bagaimana? Kita memang ini cinta terhadap jurnalistik ini. Tapi ini tidak ada. Ya itu betul. Iya kan? Ya. Betul. Coba kau lihat. Betul. Bapak bicara betul. Itu yang kita alami
dalam Ya, selama jawab, kita kok begini. Cinta tuh. cinta. Ini tidak ada. Cinta kepada judul itu begini. Kan simbol judul begini. Cinta saja tidak bisa. Ini karena ini. Ya, sudah. Itu sudah Bapak bilang Pak. Itu yang sekarang ini pers di Papua maupun di Semua luar, semua pers ini di nasional sampai daerah mengalami situasi seperti itu. Makanya menjelang hari pers ini yang presiden datang apa itu omong kosong saja, so tidak ada isinya. Itu hanya slogan saja. Sudah jadi kemunafikan. Jadi nanti rakyat lihat tidak bagus. Ya. Tidak bagus karena memang kita ini mau tulis dalam keadaan tidak ada gemetar tangan toh tulis. Ah, itu maksudnya. Apa? Ayo. Bagaimana kalau ini kosong baru ini mau berpikir bagaimana? Itu ya Bapak ajar kayak gitu lah. Bapak mana banyak. Bagaimana kalau ini kosong baru kau mau berpikir bagaimana? Mau tulis bagaimana berpikir konsep bagaimana tidak bisa. Ini lapar. Kau makan dulu. Kau kasih makan dulu baru kau berpikir. Sebelum online ini ada dari cetak 15-20 tahun yang lalu. Kalau sebelum online ada itu kita masih bicara. Oh, sekarang online ada. Orang yang raja bikin koran saja dalam kan bilang saya belum pernah bikin online dan saya tidak tahu caranya bikin juga. Ini kan bahasa ini kan dia tidak mau mengungkapkan alasan sebenarnya tapi dia bungkus begitu. Iya, iya. Secara Kompas juga Pak Yakob sudah meninggal juga. Pak Yakob sudah meninggal juga. Sekarang Kompas juga tak duduk begitu. Yang kasih maju dia ku anak Tribun itu. Tribun keliling cari ini, klik. Betul, betul. Yang penting banyak. Banyak di mana-mana. Iya, yang penting beritanya banyak. Memang kalau berita banyak dipanggil begini muncul, panggil muncul. Banyak lagi. Tapi kan itu 1-2 saja yang di Jakarta. Karena di Jakarta dia lengkap wawancara menteri-menteri kan ada Jakarta. Lah kita yang daerah, boleh komunikasi Iya. hanya kalah dari sumber berita kan. Betul. Misalkan Bapak kita punya contoh biro daerah Papua misalkan. Kita punya biro ada di kementerian itu boleh. Oh khusus kementerian. Iya Pak Bapak. Ini kan tidak ada. Nah itu uang dari mana? Itu boleh. Sekarang susah cari uang karena berita tidak bisa dijual. Jalan harus dari kominfo dihapus dulu. Berita masuk di jumlah berita yang begitu banyak. Jadi sampai ke badan. mau hari pers kah, dewan pers kah, semua ada sama pers juga. Kalau kita masuk keadaannya begini. Yang rajanya pers saja sudah bilang saya tidak bikin media online. Itu tanda. Sekarang di skandal. Apa tadi? Baca pers. Itu tanda bahwa akhirnya macam kita ini akhirnya salto-salto sendiri. Iya toh? Ya. Salto. Tidak ada penonton. Tidak ada yang membayar tiket. Yo tidak ada nonton. Salto-salto sendiri. Oh ya betul. Iya Itu yang terjadi. Itu. Nanti sumber berita saja. Bagaimana berita semua? Sudah Bapak. Coba lihat. Nanti kita buka di HP saja ini Bapak. Wah, ini bagaimana? Karena dia mau buka juga. Cara buka bagaimana? Iya. Karena hanya kita yang tahu buka toh. Ini tinggal kirim link saja masuk. Bapak berita ada Ya ya. paling begini. Itu online. Ya. Artinya kan itu sama saja dengan kita ketik baru bawa di. Jadi harusnya di WA. Terus itu kan sama saja. Ya sudah yang baca cuma dia saja dan kita yang tulis dengan dia guys. Iya toh. Kalau yang lain kan sekarang deh cek begini berapa? Kalau hanya sekitar ribuan apa belum ratus ribu kita tidak bisa dapat akses.
aku telepon tulis. Baru harga adsen juga tambah jumlahnya dinaikkan lagi. Baru bisa dapat adsen. Ini Bapak lihat perkembangan tentang media ini Papua dan nasional. Tadi Bapak bilang itu. Nah, sekarang bagaimana teman-teman media online cetak boleh. Dulu. Ya patokan Kompas dengan Jawa saja. Kalau itu yang raksasa yang dua yang besar toh. Kalau dorong saja sudah macam apa? Ya. Macam kita tunduk begini. Itu standar sih. Itu standar itu. Tanda Itu. tanda tidak Tanda untuk tidak bisa. Satu-satunya yaitu sudah kalau presiden kan DPR kan cabut undang-undang sudah terus ada. Karena untuk melaksanakan amanatnya sudah kan. Sudah tidak mungkin. pasal 40 dan 99 ini lo mau taruh di mana? Tadi Bapak bilang aku sudah. Apa sudah? Baik nanti kita kalau macam terjadi masing-masing bos kan, kepala dinas kan itu sudah tidak usah berdasarkan pers karena memang kita hanya umat saja. Jadi pasal pers itu dihapus. Undang-undang hapus semua. Kalau mau tetap direvisi, ya kasih yang ada ini Bapak catat semua kan tidak banyak. Macam Jayapura saja paling 200 orang, yang tidak kemudian oleh provinsi, kabupaten, sudah. Supaya mereka ada UMR, kasih tahu di Kesbangka, suruh nanti tulis narasi kebangsaan. Kominfo kan, Humas kan, sudah. betul itu Orang Bapak. punya UMR, Betul. nggak bisa berkas toh. Ya, Kalau sekarang itu berat kita pikir amanat itu. Amanat itu tidak main-main. Itu perjanjian. Sama dengan kita bernegara, itu kan ada perjanjian yang sudah yang ada di konstitusi. Fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Berarti siapapun yang akan duduk di dalam jabatan itu, karena itu perjanjian, bukan catat. Seluruh pejabat yang masih belum kerjakan ini, dia akan masuk surga pun tetap masyarakat terkait. betul rame. Ya karena perjanjian, di situ ada perjanjian. Karena Bapak bilang perjanjian ini sumpah. Itu lantik. sudah disumpah lagi. Belum disumpah saja konstitusinya masih ada, belum dicabut. Berdasarkan undang-undang 45. Amanat penderitaan rakyat, ya kan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fakir miskin anak lantar dipelihara oleh negara itu pasal dalam undang-undang. Belum diatur. Ya, tadi Bapak bilang kembali ke keadilan seluruh rakyat Indonesia. Itu pasal itu tuh. Itu di Pancasila. Pancasila 45 itu. Iya artinya itu harus diwujudkan sebagai janji konstitusi. Siapa saja yang duduk atas nama Garuda harus wujudkan janji ini. Kalau tidak, kok berperkara di bumi juga di langit. Di langit yang Tuhan juga tidak angkat tangan. Wah itu bukan dengan saya, itu dengan rakyat Indonesia. Makanya, kalau macam undang-undang ini sudah cabut saja. Menjelang hari peres ini kita pesan tuh. Ya, betul. Daripada bikin berat, kita tidak usah pikul itu. Apa ini kita bicara tentang hari pers ini bulan depan. Iya. Bulan 2 besok. Tanggal 9 Februari ya Bapak ya. Hari pers nasional. Bagaimana tentang pers nasional? Pers tidak bisa memikul lagi undang-undangnya, amanat undang-undang itu terlaksana itu. Untuk itu pakai apa? Cari ini saja semua susah. Semua cari ini sekarang jadi sorong. Bukan kerja gimana itu seperti dulu. Tidak ada ini. Kita cinta jurnalistik ini cinta nih. Tapi cinta kan itu ini.
Jadi cuma begini dia. Minimal UMR lah. UMR. Saya setuju deh, Bapak bilang, orang tua bilang, Bapak ini bilang, kita UMR itu yang bisa bantu kita. Entah kau di kerjasama dengan di humas kah, Bank Bank ini kasih keluar ini. Karena dia ada kerja barang sesuai undang-undang. Kalau begitu ya undang-undang cabut saja supaya jangan bikin berat-berat kita. Bapak bilang pasal 40 tahun 1999 itu pasal pers itu cabut sudah. Undang-undang 40 undang-undang 40 1999 Yo. tentang pers toh itu dia masuk di Ya itu Lima Pancasila. Betul ini berat. Nah, jadi Itu barang itu. betul Bapak. Baru setelah ada Jadi pemerintah juga harus buka diri untuk kepada jurnalis. ya undang-undang ini sebenarnya undang-undang siapa punya? Negara pun Negara punya. negara yang bikin Sama undang-undang. undang-undang otsus juga kan ada uang. Iya, Tapi kita mau undang-undangnya tidak ada uang. Undang-undang dan negara paling punya. bisa. Karena dulu masih bisa jual koran. Ah itu betul Bapak. Sekarang sudah tidak bisa. Jadi ini bagaimana begitu? Iya. Bapak mantan ketua PBI, tokoh wartawan tanah Papua, Bapak Munib bicara ini, itu saya rasakan karena saya dikadarkan oleh Bapak Munib, Pak Soni, Pak Kawan, saya dikadarkan oleh orang tua, Bapak Munib. Hari itu sama si CR, hari itu juga langsung kepala biro Pos wartawan pertama kali di Wamena. Kepala Panwas. Baru ketua Panwas, wakil divisi Panwas, Aryo Koromalopen kepala BPSDM, Diklat Kotaraja itu Cikomang itu siapa sekretaris Panwas. Di puisi itu kepala kejaksaan negeri Biak Nopor, Epi Nomberi. Itu siapa anak buah dulu, lo kejaksaan tak bisa. Pers Masih berkuasa hari itu. Zaman itu belum berkuasa. Hari itu memang bapak tidak bisa naik itu sap luar biasa lah, semua mati. Tuhan mungkin Dunia ada. arahkan Ya. Bapak Munib bantu saya naik tiba ini jalan Tuhan semua. Saat tiba itu saya ketua wakil ketua Panwas Kabupaten Tolikara 2003-2004. John Tabo masih ketua DPR JUJ. Pengalaman hidup, Bapak kirim sana. Mau tidak bisa tapi itu rencana Tuhan. Bapak kirim saya. Bapak Abdul Munib kirim saya. Ya saya naik. Igor Samosa sekarang di biro Wamena. Lamber masih lipat koran. Tanya Bapak, betul kan tidak? Begitu, pasok. Bapak kan? Tanya harus bisa ya. Si Merauke itu Bapak tuh. Ulang situ di Merauke. Bapak taruh di Merauke. Felix Ursapuni Merauke. Sawah Wamena, Pegunungan Tengah. Oh lihat itu. Pengalaman hidup. Jadi Di bagaimana wartawan kita ketika caranya pengalaman mungkin pers toh Bapak saya bicara provinsi, pengalaman pers. tingkat provinsi sama tingkat kabupaten kota kita pahamkan ini kepada gubernur dan bupati supaya ya untuk sementara begitu saja sementara tampung dulu karena Itu gimana? beban di undang-undang pers ini macam kita untuk 7 karung beras baru kita tidak bisa makan beras ini. Ya, itu aja baru. Bapak bicara itu kita. Barat itu. Bapak bicara Karena tidak bisa dimakan. kita pikir berat tapi kita tidak bisa makan. Kenapa? Karena Bapak bicara itu dalam tanda kutip karena ya kami jadi penonton. Pikul berat tapi kami tidak. Sekarang semua Berkaitan dengan demokrasi. Pilar ini kan tiang kok, macam meja ini. Meja ini kan tiang 4. Berkaki yang satu itu pilar, yang satu pers. Kalau pilar ini pers sudah keropos. Apa demokrasi masih bisa berdiri? Next, tidak. yang perlu dibicarakan. Perlu dibicarakan karena di dalam undang-undang 45 ini dari pers ini
negara didirikan di atas kedaulatan rakyat, bukan tidak ada raja lagi. Berarti yang punya ini ya kita ini semua. Rakyat punya nih. Rakyat punya. Kalau dalam istilah Soeharto dulu mandataris MPR, dia presiden sebagai mandataris MPR. Oh dulu SD SMP belajar itu tuh. Iya. Betul Bapak. Presiden mandataris MPR. MPR ya. Sekarang pemilihan langsung, berarti Jokowi mandataris rakyat langsung. Dia rakyat kasih mandat ke dia. Ya rakyat ini siapa? Iya. Ya kok sudah tuh. Ya. Saya juga. Betul. Tapi yang punya malah yang susah ini. Ya. Padahal kita ada undang-undang pers. Yang punya susah lagi. Ini termasuk kelompok rakyat yang susah. Kita ini yang ada kumpul di dalam undang-undang satu ini termasuk kelompok yang kena barang ini nih, kena HP ini hancur. Bapak. Bapak betul. Itu yang kita rasakan. Ini yang kami rasakan. Dalam jurnalistik, wartawan itu 20 tahun lalu boleh. 15 tahun boleh, tapi sekarang kan Iya. Bapak tadi bilang itu sudah. Orang paling hebat itu Pak Yakub Utama. Orangnya kemarin sudah meninggal. Sudah 1 tahun. Kompas juga berarti sudah. Kompas dia, Jarum juga tidak bisa menunjukkan arah lagi. Tidak bisa. Dalam digital dia harus masuk, dia anak kecil Tribun itu. Sudah, kau main secara main digital. Sebar seluruh cabang semua. Untuk mengejar adsense. Klik banyak. Ya tapi kan karena global yang di atas pucuk ini kan sedikit. Kalau yang provinsi kalau kabupaten itu juga langsung jalan. Ya. Bapak bicara itu yang terjadi. Artinya Kompas pun dia berhenti. Dia kasih maju dia ke cucu mengikuti zaman baru. Global toh. Ya, mengawal berita. Pengawalan. Dan sekarang pantau semua berita ini berita pejabat bicara. Karena kalau pejabat bicara itu ya dia masih pegang APBD. Disitulah kita sekarang seperti ikan kecil-kecil yang ikut di paus kurang bintang dia makan dari dia ku lumut-lumut. Ya. Itu Bapak bicara betul. Bapak bicara itu. Bapak bicara itu pason. Bapak bicara ini yang terjadi sekarang ketombe nasional maupun Jadi ikan apa? Ikan ramora apa? Dia ikan kecil yang hidupnya itu makan lumut-lumut di guramo itu. Bapak bicara itu pason. Jadi ya, kepala dinas lah, bupati baru kita tempel situ. Masih ada makanan. Tapi ya itu sudah. Kalau darurat, ini darurat, apa saja boleh. Tapi masa darurat terus? Kalau darurat selamanya itu. Lebih bagus pemerintah dan DPR RI kasih bubar undang-undang itu supaya jangan berpakai. Jadi hidup warga masyarakat sudah terlanjur tahu, kita wartawan ya. Jadi Bapak Kita mau pengumuman juga dong, tetap saja bilang Pak wartawan. Bapak toko wartawan Tanah Papua ini Bapak Monik bilang ini kan pasal 40 tentang pers itu 1999 itu coret sudah negara hapus. Kalau saya bicara apa lagi? Iya. Ini toko pers bicara, toko pers Papua. Ya Dahlan kan yang raja koran saja bilang saya tidak pernah bikin online dan saya tidak tahu caranya bikin. Artinya itu kan bahasa itu kita tangkap bagaimana. Raja pers ini kan mantan menteri itu. Bapak bilang Bapak toko Papua, Bapak Monik bicara ini kan toko pers. Toko pers bicara ini kan Raja pers itu kan Dahlan Iskandar. Dulunya yang manual, sekarang Jadi ini tentang global dan situasi pers pasal 40 tadi Bapak bilang itu sudah. Saya kembali kepada ini bagus, Iya, ini bagus kalau Boleh?
Bapak Ini ini kalau bikin satu pertemuan, Bapak ini harus lebih banyak diskusi dengan teman-teman wartawan. Ini kita perlu tukar pikiran. Kita di sini soalnya yang baru kasih lapor, Iya. kita bicara. nah, saya tidak pikir bagus. Bapak kita, Iya. Bapak tadi, Bapak nanti teman-teman ini, teman, Bapak, Bapak Munif ini Pokok Pers Papua, pendiri Cepo, orang Papua, zaman itu. Baru Bapak bikin Papua Pos. Kalau kok sore-sore jam begini itu tiap hari sudah wawancara. Boleh. Supaya kita bahas terus. Ya. Iya, boleh. Apa yang boleh? Saya salah satunya yang merasakan kehidupan itu Tuhan sayang dari anak jalanan Jadi sampai jadi lipat koran, sampai jadi kepala biro Popopos di JWJ Pegunungan Tengah dan Panwas, waktu divisi Panwas Kabupaten Pegunungan Tengah, Kabupaten Tolikara, Garuda siapa di Garuda itu sejak Aryo Purwomaropen kepala BPSDM itu masih staf pegawai biasa di JWJ di utara. Benyamin Narisoi itu masih sekda JWJ. Tapi saya Tolikara, perintah negara, amankan pemilu kada. Wartawan bisa masuk terlibat dalam pemilu kada, amankan negara punya kepentingan. Tentang undang-undang tentang pemilu kada. 40 itu dihapus saja katanya. Siapa teman ini kan ketua kejaksaan negeri Biarno Korepi Nomberi sarjana hukum. Dia ini kan ketua Panwas. Saya di atas dia saya. Dia urusan di pengadilan waktu itu di kejaksaan saya mau dampingi dengan Muspida JFJ bagaimana pengamanan pemilu kada negara punya amankan. Wartawan dalam berbicara tentang negara diamankan pemilu kada. Demokrasi bicara demokrasi. Itu pengalaman 2003 terungkap. karena kita dari awal kan kedaulatan rakyat. Berarti yang punya itu ada. Bukan raja sudah ada. Raja sudah ada. Jadi kami itu waktu itu 5 anggota institusi itu yang masuk itu. Ini Kejaksaan, kamu pengalaman. kejaksaan, Kerja ini tidak ulang-ulang. kejaksaan, Bukannya aku jadi. kejaksaan negeri, kepolisian, wartawan, Ini ada kami. tokoh masyarakat 2 orang. Saya bicara pengalaman hidup. Ketika saya kepala biro Popopos. Dan itu Jadi kesimpulan Saya pulang, saya. sudah kesimpulan dari dari gitu. pers di zaman baru bagaimana Pak Sony kesimpulannya bagaimana? Ya undang-undang kalau ditarik ya ditarik, kalau direvisi Ya, ya paslon bicara. Dari pilih kembali. supaya ada UMR. Oh, ya, baik. Ya. Sekian. Bapak, saya bicara saya tidak puas karena wartawan ini dia pilar ketiga demokrasi. Tempat. Keempat, sabar saya bicara. Pilar keempat demokrasi di negara ini. Kami wartawan juga terlibat dalam urusan negara, suksesnya pemilu bukan daerah, pilpres presiden. Zaman itu Pak SBY dan Sulawesi siapa Bapak Yusuf Kala, Bapak Yusuf Kala. Itu saya Panwas. Kepala desa, kepala kampung bilang ini negara pembangunan pemilu, rakyat harus memilih. Wartawan ada masuk dalam situ berbicara tentang sosialisasi. Ideologi ini berbicara tentang tidak ini saya bicara. Saya inti. Pason kok dia. Ini rekaman jadi kota. Kenapa besar? Dengar saya bicara dulu. Saya bicara. Kami ini dengar dulu. Kami ini mantan Panwas tahun 2003. Orang Kita tahu komandan Panwas. amankan. Pers. Ini saya bicara Itu negara. bicara PR. Saya bicara Panwas itu dari itu baru kau Tidak. dapat asal itu. Lu dari mana dulu baru kau dapat PR? Kau punya itu Saya ibunya pemakai dari mana? bagian dulu ini lagi ulai Kau wawancara. bicara begitu. Lagi live itu. Lagi naik. Saya bicara dulu baru aku bicara. Kami sudah isi kah? Bicara sudah. Tidak. Makanya saya bicara dulu. Dia baru. bicara ulang-ulang satu kali bicara. Makanya saya bicara. Padahal Orang-orang itu pengamat. Saya tidak begini. Tidak, Tadi edit. tidak. Saya begini. Saya bicara tentang pers.
pers itu terlibat dalam. Kau bicara mau Oh diam dulu, saya bicara dulu. Kok dia bisa diam? Kau asal dari mana dulu? Kok bisa diam? Nah, pers itu kok jadi itu orang. Itu zaman itu waktu undang-undang masih diperhatikan. Masih belum ada online. Iya, belum ada online. Saya bicara ini Kau pers. aku mau apa? Saya bicara ini pers terlibat Iya. dalam kepentingan negara. Itu dia mikir ini ada rekaman. Kok terus kalau Ulang apa? Kok bicara dulu? Bicara jangan ulang-ulang. Kau double bicara satu kali. Ini live. Kurang bosan. Naik. Kau bicara ini kurang cukup dialog. Ah, ini. oh nih tidak bagus. Ini ada dia. Yo, saya lagi bicara kok mau apa? Jangan ulang-ulang. Kau sudah jadi ini, kau mau ulang jadi itu ulang. Saya mau ulang terserah saya. Tidak bisa satu kali bicara saja. Jokowi mau dengar gitu. Bodoh sekali cara bicara nih. Bukan bodoh. Ikut jalur, bicara kau ikuti. Saya berdiskusi nih Bapak Modo. Kok bisa Aku salah? bilang aku pengalaman yang sudah tahun-tahun kau suka kembali. Kau temannya rewing kembali itu. Ini hari pers ini. Kau bicara bersama yang hari pers, bukan kau bicara kau pun. Bukan hari panas. Ya saya hanya preventif saja. Oh, Hanya bisa, kasih kok. singkat kata Oh, ya sudah. bahwa wartawan pernah Sudah, terlibat sudah. dalam kegiatan negara. Yo, silakan. Jadi wartawan ini pernah terlibat dalam kegiatan negara itu pemilu. Iya, kalau saya bicara wartawan terlibat dalam baru Itu undang-undang contoh, pasal 40 contoh sebut 1999 itu kamu aku sudah. Saya jadi pernah jadi begitu satu kali bicara contoh saya pernah gara-gara lewat ini saya jadi begini satu kali bicara begitu Sekarang kau bicara sudah, Sor. bicara aku mau jadi pahlawan sampai dibunuh Iya, kau bicara sudah. itu masuk akal sekali jadi bosan Sudah, kamu jangan mau marah sudah. nanti edit saya kalau bicara tidak bisa rekam orang kalau bicara kayak begini susah kamu bingung bicara kembali ulang lagi dari dasar bodoh Ye, sekali. saya. Saya tidak bisa, saya tidak bisa tanya dia pembicaraan. Saya tidak Ya, connect. kalau dulu Saya tidak connect memang. closing statement sudah. Ya closing statement jangan dulu kan. Ya. Nanti ke Ya, bos jadi- dia bicara saja. Aku mau bicara mau ulang-ulang terus Baik, begitu. selamat sore pemirsa. Kita closing statement bahwa dari beberapa Dialog begitu. ya saya mensawan dengan Sonny Rumenum sepakat untuk undang-undang itu sudah kembalikan ke Bicara Presiden dengan- ulang bosan. DPR sudah karena itu jadi beban Dari panas ke apa ke keadaan Ini ini lagi live bicara nggak boleh kau foto. tidak bisa. Kurangnya kasih ingat. Salah itu. ini Usaha Closing juga. statement Bilang dulu. ini gue nih. Bangsat. sabar dulu sini closing statement dulu baru kita buka duduk dulu sini Babi. Ah, saya mau mabuk. Wah, apa? duduk sini dulu Pak ini kami bagaimana Saya lagi live ini. Saya Bicara bicara. bicara begitu. Barbie ini sudah kau di sini sudah saya nanti kau di situ berkali lagi suka. duduk sini statement Kok nggak saya pinang? Saya yang beli. Tidak tahu malu. Bukan suara begitu. Kok nggak saya pinang? Bukan suara begitu. Pas kembali saya pinang. Udah langsung gitu. Udah dia juga. Babi kau. Dia awak sih. kami ini nanti edit Saya lagi wawancara. Tidak, aku bicara salah. Bicara apa? Tinggal. Ah, itu tidak suka loh saya pengalaman. Saya tidak suka. Aku bicara, saya tidak suka. Kok tidak setuju saya pengalaman Bicara satu lama? kali bicara, jangan kau tinggal ulang-ulang orang Iya, itu. kau ganas. Kau tinggal sebut orang pun nama orang hukum itu tidak ada hubungan. Iya, saya tidak suka itu bicara mengenai hari pers. Kok saja tidak Topiknya apa? wawancara? Kau tidak tahu topik. Kok tidak wawancara tadi? Saya belum Salah, itu, saya saya diam bicara saja karena terus. kau bicara banyak. Saya bicara pas Saya memang diam, saya 40. saya lihat kau punya cara bicara. Kok tidak Kau bicara bicara? saja, bukan saya mau Sekarang bicara. kau bicara. Bisa, topiknya apa dulu? ini belum tutup Baru kau mau bicara. Sekarang kau bicara. ini belum tutup Topik apa dulu kau Sekarang mau kau angkat? bicara. masih ada ini Ini kau Iya, belum sekarang tanya kau bicara topik. banyak kau bicara. Ini sudah usah. Nanti ini. saya moderator Kalau saya tidak suka kalau dia bicara ulang-ulang, dia pun itu siapa? Kalau di rumah orang itu Kau bicara sudah. Harus sekalian nanti kalau untung di sini jadi. sekarang kau Kau sudah bicara nih, kau sama saya sekarang kita bicara begitu. kau Jangan kau mau macam kau punya apa? kau tuh Kau mau angkat tuh. tutup menurut Kau rewing, kau suka rewing ulang. kau tutup menurut kau punya dulu arah Sudah. arah di sana Ya, kau sintek. ya Saya tidak suka kalau kau. itu tidak ada kaitan dengan yang saya lebih kau bicara di sini ya bagaimana kesimpulannya Kesimpulannya bahwa menjelang Hari Pers Nasional ini, undang-undang yang kita pakai sekarang dalam Dewan Pers
itu harus direvisi kembali dan dikaji ulang. Karena ini buatan negara. Negara harus melihat bagaimana kehidupan pers, jurnalis itu mau hidup dari mana. Itu saya. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang closing statement dari Pak Yesaya Mansawan. Silakan Pak. Penutup kesimpulan. Ya, pemerintah melihat tentang dunia pers yang berkembang mulai dari lokal sampai digital, global. Di pers ini Undang-Undang 40 tahun 1999, 15 tahun yang lalu oke, cetak berlaku. Tapi karena online, raja pers saja sudah dalam skandal saja sudah katakan seperti tadi Bapak mantan Ketua PWI, Tokoh Pers Papua, Bapak Munib sudah sampaikan bahwa undang-undang ini dicabut sudah pemerintah, negara cabut sudah. Pasal 40 tahun 1999 itu undang-undang pers dicabut sudah. Bagaimana itu wartawan ada UMR di khususnya tanah Papua ini dan pada umumnya itu seluruh Indonesia. UMR dari pemerintah. UMR dari pemerintah daerah. Kenapa UMR? Karena pers berjasa. Mereka masuk dalam pilar keempat demokrasi negara ini. Ketika saya buka kembali, mohon maaf, buka kembali ketika Soekarno baca teks demokrasi kemerdekaan bangsa Indonesia ini, menurut orang tua dulu bicara itu D. Dimara, pimpin pasukan dari Jawa Barat, Batalion Siliwangi, menghadap. Ini sejarah orang tua yang bicara. Lo so mati sudah sepuas dipanggil. Negara tahu itu. Sana Papua asli yang bicara tentang bicara. Dimara berbicara, dia sampaikan kepada Soekarno, hormat, baca teks negara, baca undang-undang dasar untuk kemerdekaan. Dan itu yang culik, yang dapat dokumen negara ini itu RRI wartawan. RRI wartawan di Jakarta Pusat tentang teks proklamasi. Kesimpulannya kita minta supaya wartawan seluruh nasional maupun daerah diberikan hak sama dengan pemerintah. Jadi kami ada UMR, kepada negara memberikan UMR.